Kabar membanggakan datang dari panggung sepak bola internasional yang melibatkan penggawa timnas Indonesia Dean James. Bek kiri andalan skuad Garuda tersebut dilaporkan masuk dalam daftar belanja raksasa Belanda Ajax Amsterdam. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi John Hartman yang tengah bersiap memulai tugas barunya sebagai pelatih timnas Indonesia dengan target-target besar di tahun 2026. Penampilan konsisten James bersama Go Ahead Eagles, baik di kompetisi domestik maupun kancah Eropa, membuatnya dinilai sebagai pemain yang sudah matang di level Eredivisie. Ketertarikan Ajax bukan tanpa alasan. Dean James dikenal sebagai bek sayap yang sangat nyaman saat menguasai bola dan memiliki insting menyerang yang tinggi. Dengan nilai pasar yang berada di angka 1,5 juta euro atau sekira 25 miliar rupiah, James dianggap sebagai investasi yang sangat ekonomis namun berkualitas bagi Ajax dibandingkan opsi lain seperti Sofyan El Karawani yang harganya melambung tinggi akibat minat dari klub Liga Inggris. Bagi timnas Indonesia, rumor kepindahan James ke klub sebesar Ajax tentu akan meningkatkan profil kekuatan tim di bawah asuhan John Hartman. Kehadiran pemain yang merumput di klub elit Eropa akan menjadi aset berharga bagi Hartman yang baru saja resmi ditunjuk PSSI untuk memimpin era baru skuad Garuda. Sepak bola Indonesia kini memiliki banyak talenta muda yang menarik perhatian. Salah satunya adalah Dean Zandenbergen. Penyerang muda berusia 23 tahun itu layak menjadi sorotan setelah tampil gemilang di klubnya dan menunjukkan niat untuk membela timnas Indonesia. Dengan darah keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Depok, Jawa Barat, Zandenbergen berpotensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan bagi skuad Garuda. Zandenbergen saat ini bermain untuk FC Volendam. Ia sudah membuktikan kualitasnya melalui performa yang mengesankan dengan mengemas 5 gol dan 4 assist musim lalu. Dalam pertandingan terbaru, ia berhasil menunjukkan ketajamannya sebagai juru gedor. Performa itu menunjukkan bahwa Zandenbergen tidak hanya sekedar pemain biasa. Ia memiliki kemampuan untuk menjadi bintang di lapangan, terlebih di ujung tombak. Jika ia berhasil dinaturalisasi, kemungkinan ia akan diduetkan dengan Oleh Romeni. Keinginan Zandenbergen untuk membela timnas Indonesia semakin kuat. Dengan potensi yang dimilikinya, Zandenbergen bisa menjadi salah satu penggawa kunci dalam timnas Indonesia di masa depan. Proses naturalisasi pemain berbakat seperti Zandenbergen sangat penting untuk memperkuat skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengungkapkan pentingnya mengembangkan talenta muda di luar maupun dalam negeri. Dengan dukungan dari PSSI dan pengelolaan yang baik, peluang Zandenbergen untuk bergabung dengan timnas Indonesia semakin terbuka lebar. PSSI sedang berusaha memanfaatkan pemain-pemain seperti Zandenbergen untuk memperkuat tim demi menembus Piala Dunia. John Hartman bakal membawa 1 asisten pelatih ke Indonesia. Hal itu diungkap oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. John Hartman resmi diumumkan oleh PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia pada Sabtu kemarin. Pelatih asal Inggris itu kabarnya mendapatkan kontrak selama 2 musim dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Hartman menggantikan peran Patrick Kluivert yang diberhentikan pada pertengahan Oktober 2025 silam. Pelatih asal Belanda itu pergi tidak lama setelah timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI akan memperkenalkan John Hartman secara resmi kepada publik pada 12 Januari 2026 mendatang. Tanggal 11 malam, John Hartman tiba bersama keluarganya, ungkap Sumarji. Tidak hanya membawa keluarganya, Sumarji membenarkan Hartman juga akan membawa 1 asisten pelatih. Namun belum diketahui siapa sosok yang dimaksud sebagai tangan kanan ini. Saat ini, John Hartman masih menikmati waktu liburnya bersama keluarga. Pelatih anyar timnas Indonesia itu diharapkan bisa mendongkrak prestasi skuad Garuda yang akan berkiprah di berbagai agenda tahun ini. Pada 2026, Hartman dan timnas Indonesia sudah dinanti. Erspo menaikkan penawaran tender apparel timnas Indonesia hingga hampir 3 kali lipat. Langkah agresif ini menegaskan keseriusan brand lokal tersebut untuk melanjutkan kerjasama dengan PSSI setelah kontrak berakhir pada Maret 2026. Founder Erspo, Muhammad Sadat, mengungkapkan pihaknya mengajukan nilai kontrak jauh lebih tinggi dibanding penawaran sebelumnya. Dia menilai kesempatan kembali menjadi apparel skuad Garuda sangat penting bagi perjalanan dan reputasi Erspo. Sadat menyebut Erspo menjadi satu-satunya brand lokal yang mengikuti proses tender. Dia menegaskan kenaikan nilai tersebut bukan keputusan sembarangan. Hampir 3 kali lipat dari nilai yang kami submit sebelumnya.
Ya semua kami serahkan ke PSSI, karena semuanya ada di PSSI, ujar dia. Erspo sendiri mulai menjadi apparel timnas Indonesia sejak 2024. Kontrak tersebut akan berakhir pada Maret 2026, sehingga tender baru menjadi penentu masa depan kerjasama kedua pihak. Meski berharap bisa lanjut, Sadat menegaskan Erspo sudah menyiapkan diri menghadapi semua kemungkinan. Dia menilai 2 tahun bekerja sama dengan PSSI memberi dampak besar terhadap pertumbuhan brand. Hingga saat ini belum ada informasi resmi terkait pemenang tender apparel Timnas Indonesia. Sebelumnya, pengumuman sempat direncanakan pada Desember 2025. Timnas Indonesia akan memasuki era baru pada 2026 nanti dengan pelatih baru. Apakah ini pertanda bahwa kisah pahit Elkan Bagot juga berakhir? Selama 2025, Bagot tidak pernah dipanggil ke Timnas Indonesia. Seakan melanjutkan kebijakan Shin Tae-yong, Patrick Kluivert tidak tertarik untuk melihat potensi Bagot. Pemain Ipswich tahun ini terakhir kali dipanggil membela Garuda pada Piala Asia U23 2024. Ketika itu Bagot tak bisa memenuhi panggilan karena sedang menjalani liburan. Hal ini membuat Shin murka. Sejumlah anggota Exco PSSI juga marah. Bagot dianggap tidak punya nasionalisme lagi sehingga mengabaikan panggilan timnas. Sejak itu Shin tidak pernah sudi memanggil Bagot lagi. Ketika pelatih berganti ke Kluivert pada 2025, Bagot masih tak dilirik. Bakat dan potensi pemain 23 tahun ini seolah tak dibutuhkan lagi. Apakah kisah pahit ini akan berlanjut? Tidak ada yang tahu, tetapi datangnya pelatih baru selalu memberi harapan baru. Bagot juga bisa menatap era baru ini dengan positif. Selalu terbuka kemungkinan jika nantinya John Hartman, calon pelatih Timnas Indonesia, diumumkan PSSI. Pria asal Inggris ini bisa saja memanggil Bagot ke Timnas. Tidak hanya Bagot, pemain-pemain yang selama 2025 dikesampingkan Kluivert, seperti Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan, punya kans kembali lagi masuk Timnas. Kehadiran John Hartman di Timnas Indonesia bukan sekadar untuk mengisi kursi pelatih kepala. PSSI memposisikan pelatih asal Kanada itu sebagai bagian dari proyek jangka panjang pembangunan sepak bola nasional. Hartman diberi mandat ganda untuk menangani Timnas Indonesia senior sekaligus tim U23. Langkah ini diambil agar tercipta kesinambungan skuad, mulai dari level usia muda hingga tim utama. PSSI mengikat Hartman dengan kontrak berdurasi 2 tahun disertai opsi perpanjangan. Skema ini dirancang agar proses integrasi pemain muda ke tim senior dapat berjalan lebih terstruktur dan sistematis. Bagi Hartman, Indonesia bukan sekadar tantangan jangka pendek. Dia memandang Timnas Indonesia sebagai proyek pengembangan dengan potensi besar, baik dari pemain lokal maupun diaspora. Ini tentang menemukan proyek yang tepat, proyek yang bisa membuat Anda merasakan gairah dan intensitas penggemar, ujar Hartman, seperti dilansir The Canadian Press dan Toronto Star. Hartman mengaku menemukan banyak kesamaan antara Indonesia dan Kanada, mantan tim yang pernah dia latih. Menurut Hartman, ketersediaan sumber daya pemain menjadi modal penting untuk membangun tim yang berkelanjutan. Dengan struktur kerja terintegrasi antara Timnas Senior dan U23, kolaborasi bersama Direktur Teknik PSSI, serta pelibatan aktif pelatih lokal, PSSI berharap kehadiran John Hartman menjadi fondasi awal pembangunan sistem sepak bola nasional yang berkelanjutan. Erspo menaikkan penawaran tender apparel Timnas Indonesia hingga hampir 3 kali lipat. Langkah agresif ini menegaskan keseriusan brand lokal tersebut untuk melanjutkan kerjasama dengan PSSI setelah kontrak berakhir pada Maret 2026. Founder Erspo, Muhammad Sadat, mengungkapkan pihaknya mengajukan nilai kontrak jauh lebih tinggi dibanding penawaran sebelumnya. Dia menilai kesempatan kembali menjadi apparel skuad Garuda sangat penting bagi perjalanan dan reputasi Erspo. Sadat menyebut Erspo menjadi satu-satunya brand lokal yang mengikuti proses tender. Dia menegaskan kenaikan nilai tersebut bukan keputusan sembarangan. Hampir 3 kali lipat dari nilai yang kami submit sebelumnya. Ya, semua kami serahkan ke PSSI, karena semuanya ada di PSSI, ujar dia. Erspo sendiri mulai menjadi apparel Timnas Indonesia sejak 2024. Kontrak tersebut akan berakhir pada Maret 2026, sehingga tender baru menjadi penentu masa depan kerjasama kedua pihak. Meski berharap bisa lanjut, Sadat menegaskan Erspo sudah menyiapkan diri menghadapi semua kemungkinan. Dia menilai 2 tahun bekerja sama dengan PSSI memberi dampak besar terhadap pertumbuhan brand. Hingga saat ini belum ada informasi resmi terkait pemenang tender apparel Timnas Indonesia. Sebelumnya, pengumuman sempat direncanakan pada Desember 2025.